Pemirsa, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan peningkatan ekonomi desa dalam rapat terbatas pagi tadi. Menko PMK dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan hasil ratas dan langsung kita menuju ke Istana Negara. 17,345 triliun. Nah, yang tersisa masih ada 43 triliun, itu dibagi dua. Yang 13,06 triliun itu pasti untuk melanjutkan BLT sampai dengan Desember 2020. Jadi sudah tidak bisa DOD. Nah, yang masih bisa digerakkan untuk percepatan peningkatan ekonomi itu ada 30,793 triliun. Nah, 30,793 triliun inilah yang kemudian sejak Juli yang lalu sudah kita keluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020 di mana dana 30,793 triliun hari ini posisinya itu digunakan untuk padat karya tunai desa dengan syarat untuk upah kerja harus di atas 50%. Itu artinya PKTD bulan Oktober, November, Desember ini diprioritaskan untuk PKTD yang tidak membutuhkan bahan-bahan yang tinggi atau kebutuhan bahannya banyak. Sehingga minimal 50%, di atas 50% untuk upah. Supaya apa? Supaya penyerapan tenaga kerjanya banyak, kemudian dana yang beredar di masyarakat juga banyak, dan ini akan meningkatkan daya beli warga masyarakat. Nah, kalau 30,793 triliun ini nanti digunakan untuk padat karya tunai desa sampai dengan Desember dengan asumsi setiap PKTD itu 8 hari per bulan, maka akan ketemu 7.056.751 pekerja yang akan terserap dengan PKTD padat karya tunai desa atas 30, sekian triliun dana desa yang masih ada. Nah, dari 30, sekian triliun dana desa yang masih ada itu terbagi dua. Yang pertama sudah masuk di RKDes, rekening kas desa, 11,752 triliun. Kemudian yang masih di RKUN dalam proses pencairan itu ada 19,40 triliun. Tetapi nanti pada Desember pasti semua akan sudah tercairkan, tersalurkan ke RKDes. Di samping itu, untuk percepatan peningkatan ekonomi desa, kita juga melakukan penguatan BUMDes atau BUMDesma dengan melakukan registrasi. Jadi BUMDes ini kita minta melakukan registrasi. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan pendampingan perbaikan tata kelola BUMDes dan memberikan fasilitasi kemudian kerjasama dengan pihak ketiga, dan kita sendiri mengetahui profiling BUMDes dan BUMDesnya kita. Jika nanti kita tahu BUMDes yang sudah bagus, yang masih menengah, itu tahu sangat detail. Karena kita tidak ingin data-data kita tidak detail. Dari pelaksanaan registrasi mulai Juli, di bulan Juli kita berhasil meregistrasi 10.629 BUMDes dengan total omset 938 miliar rupiah. Kemudian di bulan Agustus tambahan lagi yang bisa diregistrasi atau diregister 20.046 BUMDes dengan omset 1,173 triliun. Kemudian bulan ini September Oktober kita sedang melakukan verifikasi terhadap 10.159 BUMDes. Nah, verifikasi ini dalam rangka memastikan unit usahanya apa. Karena kita temukan banyak BUMDes yang berdiri tapi tidak memiliki unit usahanya. Selain itu, kita juga sudah memfasilitasi 14.045 BUMDes dengan perbankan. Misalnya kegiatan laku pandai, bisnis matching, pelatihan, pendampingan bisnis. Kita juga melakukan fasilitasi 126 BUMDes dengan place, titik pengambilan barang, toko online, pelatihan. Hari ini misalnya masih sedang berjalan juga beberapa titik pelatihan dengan marketplace yang kerjasama dengan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Juga ada dana UPKPNBM yang harus ditransformasi menjadi BUMDesma karena basis kecamatan. Itu yang dulu UPK XPNPM itu sekitar 12,7 triliun rupiah dengan aset 594 miliar rupiah. Ada di 5.328 kecamatan, 404 kabupaten dan 33 provinsi. Nah, sedangkan para penerima BLT dana desa yang sudah tersalur dengan jumlah sekitar 8 juta itu, kalau dilihat dari pekerjaannya, itu ada 88% itu petani dan buruh tani, kemudian 4% nelayan dan buruh nelayan, kemudian 2% buruh pabrik, 1% buruh dan 5% pedagang UMKM. Ini bisa menggambarkan sebaran sasaran BLT dana desa yang basisnya jelas petani dan buruh tani serta nelayan dan buruh nelayan. Dan juga ada yang menarik dari penerima BLT desa yaitu 2,47 juta atau sekitar hampir 2,5 juta penerima BLT dana desa adalah PK, perempuan kepala keluarga yang seharusnya selama ini mereka sudah harus mendapatkan jaring pengaman sosial tapi belum tercover, belum terdata, sehingga dapat terdeteksi melalui BLT dana desa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita laporkan juga kepada Bapak Presiden pada hari ini terkait dengan kebijakan dana desa untuk masa-masa yang datang, di mana kita merujuk pada Perpres nomor 59 tahun 2017 supaya harapan atau arahan Bapak Presiden agar dana desa dirasakan kehadirannya oleh seluruh warga desa, terutama golongan terbawah, juga dana desa berdampak pada peningkatan ekonomi dan SDM desa, maka arah penggunaan dana desa masa akan datang itu kita pertegas diksinya, kita gunakan diksi yang operasional. Misalnya menggunakan merujuk pada dampak yang kita harapkan. Misalnya dana desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Nah, jadi dengan diksi atau dampak yang kita inginkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, siapapun akan bisa membayangkan apa yang harus dilakukan, siapa yang menjadi sasaran, bagaimana cara untuk melaksanakan program, yang penting targetnya adalah desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Desa ekonomi tumbuh merata. Nah, ini juga begitu. Bagaimana ekonomi di desa itu tumbuh dan merata? Bagaimana cara melakukan? Siapa yang harus menjadi sasarannya? Instrumen apa? Pihak mana yang perlu diajak kerja bersama agar ekonomi di desa tumbuh dan merata? Desa peduli kesehatan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa peduli lingkungan, desa berjejaring, dan juga desa tanggap budaya. Nah, pencapaian dari seluruh ini, seluruh dampak yang diharapkan, kalau dampak ini sudah tercapai semua, terpenuhi, ini akan berkontribusi terhadap kontribusi 74% terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai yang digariskan di Perpres 59 tahun 2017. Nah, selain arah kebijakan yang jelas operasional, kita juga memberikan indikator-indikator yang konkret agar desa paham betul apa sih yang harus dilakukan ketika ingin desa tanpa kemiskinan dan kelaparannya tercapai. Kalau ingin desanya ini tanpa kemiskinan dan kelaparannya tercapai, maka satu, tingkat kemiskinan desa harus mencapai 0%. Ya, pemirsa, demikian tadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar, menyampaikan hasil ratas bersama Presiden Joko Widodo terkait dengan percepatan ekonomi desa.